Shalom, perkenalkan nama saya Sofian Putri Manggao dengan NIM 2306858 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari UPI kampus di Cibiru. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Marketplace Ministry, yang dimana artinya adalah pelayanan di tempat kerja. Nah, beberapa poin yang saya dapat dari materi ini, di mana Marketplace Ministry ini sendiri adalah konsep bahwa setiap orang percaya memiliki panggilan untuk melayani Tuhan, tidak hanya di dunia kerja, di gereja, tetapi juga dalam pekerjaan dan dunia bisnis. Nah, ini berarti bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan dengan benar dan berlandaskan nilai-nilai Kristiani adalah bagian dari ibadah kepada Tuhan. Poin pertama yang saya dapat yaitu Yesus menghargai pekerjaan, di mana dari ada 45 perumpamaan di dunia kerja dari 50 perumpamaan yang Yesus ajarkan. Lalu kata kerja disebut lebih dari 800 kali dalam Alkitab. Selanjutnya dari 132 penampilan Yesus di depan umum, ada 122 itu terjadi di tempat kerja. Lalu selanjutnya dari 40 mujizat dalam Kisah Para Rasul, 39 diantaranya terjadi juga di tempat kerja. Nah, di sini ya ada ayat pendukung, yaitu 1 Korintus 3 ayat 12-15 dan Matius 25 ayat 31-46, di mana ayat ini mengajak untuk mempertimbangkan pekerjaan kita yang akan bertahan dalam perang kekekalan. Jadi kita dituntut untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada, baik itu di tempat kerja. Selanjutnya, ini ada persepsi yang salah tentang sakral dan sakral, di mana banyak orang berpikir bahwa pekerjaan di gereja lebih penting daripada pekerjaan di luar gereja. Namun Tuhan ingin kita dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, melayani Dia. Di mana di sini ada ayat pendukung dari Kejadian 1 ayat 26-28, di mana Tuhan memberi mandat kepada manusia untuk mengelola dan menguasai bumi termasuk dunia kerja dan usaha. Nah, di sini ada beberapa keyakinan keliru yang sering menghambat pelayanan di tempat kerja Marketplace Ministry ini sendiri. Yang pertama itu ada pemisahan yang ditetapkan Tuhan antara pendeta dan jemaat biasa. Lalu yang kedua, gereja hanya berfungsi sebagai gedung gereja, bukan di dunia kerja. Lalu yang ketiga itu orang bisnis dianggap kurang rohani dibanding mereka yang bekerja di gereja. Lalu yang keempat, peran utama orang Kristen di marketplace hanya untuk menghasilkan uang bagi gereja. Nah, lalu saya juga mendapatkan poin penting tentang cara menjadi saksi dalam kehidupan sehari-hari, di mana ada ayat pendukung dari Yeremia 29 ayat 7. Untuk caranya sendiri, yang pertama itu menjadi pembawa damai. Di sini ada ayat pendukung dari Matius 5 ayat 9. Yang kedua itu menjadi yang terbaik dengan ayat pendukung Kolose 3 ayat 23. Yang ketiga menjadi teladan bagi orang lain dengan ayat pendukung 1 Timotius 4 ayat 12. Lalu selanjutnya mengasihi sesama dalam dunia kerja dengan ayat pendukung Matius 22 ayat 39. Lalu setia dan jujur dalam pekerjaan dengan ayat pendukung Amsal 19 ayat 22. Lalu selanjutnya itu menunjukkan perbuatan baik dengan ayat pendukung 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 12. Nah, jadi ada beberapa teladan tokoh Alkitab yang melayani di tempat kerja. Yang pertama itu Yusuf, di mana Yusuf ini bekerja dengan kejujuran dan keberhasilan
Di mana pada kejadian 39 ayat 3 sampai 4 dan kejadian 39 ayat 6, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia berhasil dalam segala pekerjaannya dan Potifar mempercayakan seluruh urusannya kepada Yusuf karena melihat kejujurannya. Contoh yang kedua itu ada Daniel, di mana Daniel ini dikatakan pemimpin yang berintegritas dan bisa kita lihat di Daniel 6 ayat 1 sampai 4. Daniel lebih baik dalam pekerjaannya dibanding pejabat lain sehingga raja ingin mengangkatnya sebagai pemimpin seluruh kerajaan. Lalu bisa juga kita lihat di Daniel 6 ayat 26 sampai 28, di mana di ayat ini Raja Darius mengakui kebesaran Allah yang disembah Daniel karena melihat kesetiaan melalui Daniel sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara agar terus membawa pengaruh baik dan menjadi saksi bagi Tuhan? Ada beberapa cara. Yang pertama yaitu hidup bersekutu dengan Allah. Karena ini ada ayat pendukung Yohanes 15 ayat 5. Yang kedua mengikuti Allah dengan ayat pendukung Yohanes 8 ayat 12. Lalu yang ketiga itu belajar dari firman Tuhan dengan ayat pendukung 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Selanjutnya ini ada kata dari Martin Luther King yang menjadi motivasi bagi kita untuk melakukan pelayanan tempat kerja. Itu saja dari saya. Sekian. Terima kasih.